Halo semua, perkenalkan nama saya Bentus Junedo dari Politeknik Negeri Jakarta, kelas BKT 2B dengan NIM 23044211047 dengan jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan. Hari ini saya akan mereview buku dengan tema toleransi. Ini bukunya, yang berjudul Manajemen Kerukunan Umat Beragama, Solusi Menuju Harmoni, yang ditulis oleh Erina Dwi Paramati, Waqif Nur Haidiyah, Muhammad Burhanuddin, dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Nah, lanjut dari bukan yang tadi, seperti yang saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang manajemen kerukunan umat beragama, solusi menuju harmoni, yang ditulis oleh, ini bukunya ya, tadi sudah saya tunjukkan. Jadi judul bukunya Manajemen Kerukunan Umat Beragama, Solusi Menuju Harmoni. Penulisnya ada Erina Dwi Parawati, Waqif Nur Hidayat, Muhammad Burhanuddin, dan kawan-kawan. Penerbitnya ada dari Guepedia, tahun terbit tahun 2021. Jumlah halaman dari buku ini terdiri dari 242 halaman. ISBN-nya 978 623 6348 871. Tema buku ini membahas tentang tantangan dalam masyarakat berfokus pada agama. Fokus pada solusi praksis ini menciptakan harmoni di antara umat beragama, menyoroti taktik untuk memupuk saling pengertian dan toleransi. Buku ini membahas tentang tantangan yang muncul dalam masyarakat secara agama dan keyakinan. Penulis tidak hanya menyoroti potensi konflik dan perpecahan yang bisa timbul dari perbedaan tersebut, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk menciptakan harmoni dari antara umat beragama. Buku ini menguraikan taktik efektif yang bisa digunakan untuk memupuk rasa saling pengertian dan toleransi. Penulis mengajak pembaca untuk melihat keragaman dan kekuatan, bukan ancaman, dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk membangun komunitas yang lebih inklusif dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh empati. Buku ini menjadi panduan penting bagi siapapun yang ingin memajukan perdamaian dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya, dalam buku ini, penulis memaparkan berbagai strategi untuk menangani isu-isu yang sering muncul. Contohnya, buku ini menguraikan bagaimana membangun toleransi dan saling pengertian di antara pemeluk yang berbeda, cara menghindari tindakan yang dapat menyinggung keyakinan dan pemahaman orang lain, serta langkah-langkah untuk menjaga hubungan baik di antara umat beragama yang berbeda. Buku ini ditujukan untuk membaca, mengenali, dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, serta memberikan panduan yang jelas dan tepat pada sasaran untuk mengatasi masalah tersebut. Perilaku yang terjadi di Komplek PT Jarum adalah sebuah contoh saling menghormati satu sama lain, mengedepankan solidaritas, kebersamaan, serta kerukunan. Mereka sering menyempatkan sosialisasi seperti menjenguk orang sakit, saling memberi, pelaksanaan hewan daging kurban. Negara kita mengesahkan 5 agama besar untuk perwujudan dan juga perwujudan sikap toleransi keberagaman antara umat beragama. Maka itu kerukunan beragama harus diwujudkan. Perilaku kehidupan Komplek PT Jarum telah melakukan bentuk keberagaman tersebut melalui sikap toleransi, bakti sosial, dan lain-lain. Saat ini penting sekali untuk merancang cara agar dapat membangun harmoni di tengah keagamaan masyarakat yang majemuk. Setiap kelompok harus bersinergi untuk saling memahami dan menyinggung hal-hal yang berprinsip dengan keyakinan dan pemahaman yang dimiliki orang lain. Membangun sikap Tepos Liro antara komunitas NU dan Muhammadiyah di Jepara. Sikap Tepos Liro adalah suatu sikap saling menghargai antara sesama, saling menghormati dan menghadirkan rasa simpati dan empati dalam segala situasi yang selalu mementingkan sikap kebersamaan. Sikap Tepos Liro selalu mengedepankan sikap keramah tamahan dalam sosialisasi antar komunitas NU dan MU. Kita harus bisa berteman dengan siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Dengan sikap ini, kita dapat menempatkan diri di lingkungan dan pergaulan yang baik, sehingga tercipta suasana yang harmonis. Faktor-faktor yang terjadi konflik agama juga merupakan konflik yang harus dihindari dan diminimalisir. Bukan hanya konflik agama, namun juga suku dan golongan. Dengan adanya konflik manusia, tidak akan mampu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian buku ini, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Berikut ada pesan yang disampaikan tokoh agama yang menggunakan bahasa yang memprovokasi jamaahnya untuk mengklaim kelompok lain, sehingga mudah memutuskan kerukunan bangsa. Kedua, politik identitas dan klaim kebenaran yang menjadikan kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kebenaran yang mutlak, sehingga wajar adanya jika masing-masing agama saling mengklaim bahwa ajaran yang diyakini paling benar. Ketiga, penggunaan simbol-simbol agama yang cukup marak digunakan beberapa golongan tertentu. Hal ini dapat memicu agresivitas dari para pemeluk agama tersebut yang bisa menyebabkan konflik yang terjadi penistaan dan pelecehan simbol agama. Berikutnya, harmoni adalah sikap yang diharapkan antar kelompok dalam kehidupan keberagaman masyarakat yang harus direalisasikan secara optimis. Faktanya, sikap harmoni dalam kelompok antar kelompok umat beragama di Indonesia masih banyak hambatan dalam pencapaiannya. Dari penjelasan tersebut, perlunya membangun sikap harmoni dalam NU dan Muhammadiyah dengan memperhatikan faktor-faktor yang ditinjau dari perdamaian. Faktor pertama yaitu ada effective channel of communication, yaitu adalah aluran komunikasi yang merupakan faktor yang menentukan terciptanya sebuah perdamaian dan harmoni sebuah tata hubungan antar kelompok masyarakat. Faktor kedua ada effective system of arbitration, yang terkait melalui sistem peradilan yang efektif pula hak individu sebagai anggota masyarakat yang akan terjamin tanpa harus khawatir terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin menindas atau menguasainya. Faktor ketiga adalah integrative limit, untuk mencapai komunikasi yang efektif sebagai pendukung situasi dan kondisi masyarakat yang mengarah pada suatu suasana yang harmoni dan kondusif. Berikutnya ada faktor keempat, yaitu critical mass of peace enhancing leadership,
Faktor ini terkait dengan tokoh kepemimpinan inisiatif seperti LSM, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, politisi yang dapat mencegah terjadinya konflik atau adanya sejumlah tokoh yang jumlahnya cukup untuk dan memiliki pengaruh untuk mencegah terjadi konflik. Dan faktor yang terakhir ada disruptor. Faktor ini berperan dalam upaya menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk, membangun harmoni antara umat beragama memerlukan usaha yang konsisten dan strategi yang terstruktur. Salah satu langkah penting adalah pendidikan lintas agama, di mana anggota masyarakat diajarkan untuk memahami dan menghargai keyakinan serta tradisi agama lain. Program ini dapat melibatkan diskusi interaktif, seminar, dan kunjungan ke tempat ibadah yang berbeda. Melalui pendidikan ini, diharapkan terciptanya pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan di berbagai agama, sehingga kita mampu mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa hormat satu sama lain. Pendekatan ini juga diperkuat dengan kegiatan bersama yang melibatkan komunitas agama, seperti kerja bakti sosial, kegiatan amal, dan perayaan hari besar secara bersama. Selain itu, ada peran media massa dan media sosial yang dapat memainkan peran signifikan dan menyebarkan pesan toleransi kerukunan. Kampanye publik yang mengedepankan nilai kebersamaan saling menghargai diangkat melalui platform ini, dengan menampilkan tokoh-tokoh panutan dan dari berbagai latar belakang agama yang memberikan contoh nyata tentang bagaimana hidup rukun dan harmonis. Cerita-cerita inspiratif tentang kolaboratif antar umat beragama dalam menghadapi tantangan sosial, seperti bencana alam atau krisis kesehatan, bisa menjadi contoh nyata untuk memperkuat pesan bahwa kerjasama lintas agama memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui pendidikan lintas agama dan peran media yang proaktif, diharapkan nilai-nilai harmoni yang toleransi dan kerukunan dapat tertanam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Buku Manajemen Umat Beragama, Solusi Memberi Harmoni, memberikan perspektif bahwa para penulis mempunyai pandangan yang penting untuk kerukunan di berbagai agama di masyarakat yang beragam. Mereka menggarisbawahi potensi konflik yang muncul dari perbedaan agama dan bagaimana hal itu dapat diatasi. Penulis memaparkan berbagai pendekatan untuk membangun toleransi dan saling pengertian di antara pemeluk agama yang berbeda. Buku ini juga memberikan langkah-langkah konkret untuk menghindari tindakan yang dapat menyinggung keyakinan dan pemahaman orang lain, serta menjaga hubungan baik antar umat beragama. Contohnya seperti tadi di Komplek PT Jarum, dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan kebersamaan melalui kegiatan sosial. Buku ini menarik bagi saya karena tidak hanya secara teoritis, tapi juga secara praktis. Penulis memberikan panduan yang jelas dan relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan kerukunan beragama di masyarakat yang majemuk. Sisi positif dari buku ini adalah panduan yang konkret dan strategi yang dapat mengimplementasi langsung secara kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan langkah-langkah konkret untuk membangun toleransi dan saling pengertian, serta menjaga hubungan baik di antara umat beragama. Contoh nyatanya dari kehidupan sehari-hari memberikan bukti bahwa strategi-strategi yang diajukan oleh para penulis dapat bekerja secara nyata. Namun, pada sisi negatifnya adalah buku ini membutuhkan komitmen dan upaya konsisten dari berbagai pihak untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang mungkin sulit dicapai beberapa komunitas dengan tingkat konflik yang tinggi. Berikut penjelasan dari materi dari buku Manajemen Kerukunan Umat Beragama, Solusi Menuju Harmoni tersebut. Semoga pembahasan yang saya bahas tadi bermanfaat untuk semua orang dan mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan beragama. Sekian saja video saya pada hari ini. Terima kasih.